Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan beberapa materi di dalam mata kuliah basis data yang dimana diampu oleh dosen pengajar Ibu Andriani Putri, Eskom MSc. Perkenalkan, nama saya Dela Junisa Putri selaku moderator dan pembuka pemaparan pada video kali ini. Saya mahasiswa dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya memiliki rekan yang bernama Farul Farol yang berasal dari Prodi Teknologi Informasi juga. Nah, baiklah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian subquery dan hashing. Pengertian subquery. Apa sih subquery itu? Subquery adalah query atau permintaan yang terletak di dalam query SQL yang lain dan diletakkan dan disimpan pada statement atau pernyataan where. Subquery digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan oleh query utama sebagai kondisi untuk membatasi data yang ingin dicari. Subquery dapat digunakan pada statement select, insert, update, dan delete dengan menggunakan operator sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, in, between, dan lain-lain. Ada beberapa aturan subquery. Subquery haruslah dibatasi oleh tanda kurung. Subquery hanya boleh memilih satu kolom saja pada statement select. Namun, group by bisa digunakan. Subquery yang mengembalikan lebih dari satu baris hanya dapat menggunakan operator multi-value seperti operator in. Tidak dapat mencari nilai referensi. Operator between tidak dapat digunakan bersamaan dengan subquery. Namun, operator between dapat digunakan di dalam subquery. Group by. Apa sih itu group by? Group by adalah fungsi untuk mengelompokkan data dalam sebuah kolom yang ditunjuk. Fungsi ini akan menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Apabila salah satu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanya salah satu. Seperti biasanya itu ada NIM, nama, misalnya tabel mahasiswa. Ada NIM, nama, jurusan, dan IP. Nah, biasanya kalau terdapat nama yang sama di kedua tabel tersebut, ketika ingin disatukan atau digabungkan, maka hanya salah satu aja yang ditetapkan di tabel. Selanjutnya, ada pengertian having. Having itu apa? Apa sih having itu? Sebuah kata kunci tetapi tidak termasuk ke dalam fungsi, di mana terdapat adanya statement select. Ya, statement select. Having digunakan untuk menentukan dan menampilkan data yang telah digrupkan berdasarkan kondisi. Kelompok yang memenuhi having saja yang akan ditampilkan. Jadi, having lebih identik dengan klausa where yang digunakan untuk membatasi jumlah baris yang tampil. Nah, selanjutnya perbedaan subquery dan having akan dipaparkan oleh rekan saya. Pada Paru, saya persilahkan. Selanjutnya perbedaan subquery dan having. Subquery adalah query atau permintaan yang terletak pada query SQL yang lain dan ditanamkan, dilekatkan, dan disimpan pada statement atau pernyataan where. Subquery digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan oleh query utama sebagai kondisi untuk membatasi data yang akan dicari. Sedangkan having adalah sebuah kata kunci, tetapi tidak termasuk ke dalam fungsi, di mana terdapat adanya statement select. Having digunakan untuk menentukan dan menampilkan data
yang telah digrupkan berdasarkan kondisi. Jadi, having lebih identik dengan klausa where yang digunakan untuk membatasi baris yang tampil. Kemudian di sini ada daftar pustaka dan beberapa sumber referensi dari materi yang kami baca sebelumnya. Kemudian kita masuk ke contoh penggunaan subquery dan having. Pertama, kita membuat tabel mahasiswa terlebih dahulu sebelum kita menggunakan fungsi dari subquery dan having tersebut. Pertama kita menggunakan create table mahasiswa. Setelah siap, kemudian insert value data ke dalam tabel mahasiswa tersebut. Kemudian select from mahasiswa untuk melihat data yang telah diisi. Kemudian langsung masuk ke contoh penggunaan subquery. Di sini menggunakan select name untuk menampilkan nama dan nama. Select name nama. From mahasiswa, from tabel mahasiswa dengan statement where. Kemudian name sama dengan any dalam kurung select name from tabel mahasiswa where IP lebih dari 2. Maka yang tampil adalah data-data name dan nama mahasiswa yang memiliki IP lebih dari 2. Ada Rara, Paru, Tuyul. Kemudian masuk ke contoh having. Di sini masih menggunakan perintah select name, nama dan IP untuk menampilkan IP from tabel mahasiswa. Menggunakan group by IP untuk mengelompokkan IP, having IP lebih dari 2. Ini juga untuk menampilkan data mahasiswa dengan IP lebih dari 2. Antara lain nama-namanya Paru, Rara, Tuyul, dan itu aja. Sekian, terima kasih.